Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita masih belajar di rumah. Hari ini ibu akan membahas kelanjutan dari materi konflik dan kekerasan, yaitu resolusi konflik. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu resolusi konflik? Nah, kalau kalian belum tahu, silahkan simak penjelasan ibu dan jangan lupa dicatat di buku kalian. Konflik merupakan gejala sosial yang senantiasa melekat dalam kehidupan setiap masyarakat. Oleh karena itu, seringkali konflik ini terjadi di dalam masyarakat dan nantinya bisa menimbulkan kekerasan. Untuk itu, kita membutuhkan resolusi konflik yang bertujuan untuk mengendalikan suatu konflik agar tidak berkembang menjadi kekerasan. Berikut ini bentuk-bentuk pengendalian konflik. Yang pertama ada konsolidasi, yang mana mempertemukan dua pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan agar tidak menjadi kekerasan. Yang kedua ada mediasi, yaitu adanya mediator atau pihak ketiga yang bersikap netral untuk memecahkan suatu konflik. Yang ketiga ada arbitrasi, yaitu adanya pihak ketiga yang memberikan keputusan yang mengikat. Nah, bedanya dengan mediasi di sini, pihak ketiganya ini lebih kuat dibanding kedua pihak yang berkonflik, sehingga dia bisa memberikan suatu keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh kedua pihak yang berkonflik. Nah, selanjutnya kompromi, yaitu kedua belah pihak menyelesaikan konflik secara langsung dengan mengurangi tuntutan satu sama lainnya. Yang kelima ada toleransi, yang mana kedua pihak ini saling menghormati satu sama lain sehingga konfliknya tidak mengarah kepada kekerasan. Yang keenam, adjudikasi, yaitu pengendalian dengan ranah hukum, contohnya lewat pengadilan. Ketujuh, ada gencatan senjata, kesepakatan kedua belah pihak untuk tidak memulai peperangan. Yang selanjutnya ada segresi, yaitu salah satu pihak menghindar dari pihak lain yang berkonflik. Jadi salah satunya ini menghindari atau dia pergi tanpa diketahui pihak satunya untuk menyelesaikan atau meredamkan suatu konflik. Yang terakhir ada konversi, yaitu salah satu pihak memutuskan untuk mengalah dan mengakui pihak lain lebih baik darinya. Jadi, salah satu pihak yang bertikai ini memutuskan untuk mengalah dan konfliknya itu diselesaikan secara baik-baik. Secara umum, bentuk pengendalian konflik ini ada 3. Yang pertama ada konsiliasi, mediasi, arbitrasi, dan transformasi konflik. Nah, konsolidasi di sini yaitu bentuk pengendalian konflik dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Nah, sedangkan mediasi seperti yang sebelumnya Ibu jelaskan, yang mana mediasi ini dilakukan apabila kedua belah pihak bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Nah, pihak ketiga ini bersikap netral. Nah, yang ketiga ada arbitrasi, yaitu perwasiatan umum yang dilakukan kedua belah pihak yang berkonflik dan sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan suatu konflik. Nah, di sini pihak ketiganya lebih mengikat dan kedudukannya lebih tinggi dari yang berkonflik.
Yang terakhir ada transformasi konflik, yang mana proses menanggulangi berbagai permasalahan, sumber-sumber, dan dampak negatif dari konflik. Nah, dalam praktiknya transformasi konflik ini membutuhkan proses yang panjang. Berikut adanya tingkatan intervensi konflik, yang mana yang pertama adanya menciptakan perdamaian, menjaga perdamaian, dan pengelolaan konflik serta pembangunan perdamaian. Sedangkan menurut George Simmel, menghentikan konflik dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu kemenangan salah satu pihak, kompromi atau perundingan pihak yang bertikai, adanya rekonsiliasi antar pihak yang bertikai, saling memaafkan antar pihak yang bertikai, dan adanya kesepakatan untuk tidak berkonflik. Berikutnya kita masuk ke perdamaian. Apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar kata perdamaian? Tentu saja tidak terlepas dari ketentraman, harmoni, dan ketenangan. Itu merupakan lambang dari perdamaian, yang mana tidak adanya peperangan maupun konflik sehingga masyarakat menjadi aman dan harmoni. Nah, perdamaian ini merupakan usaha untuk mengelola konflik identitas maupun kepentingan yang dilakukan secara jangka panjang. Pelaksanaannya ini sebagai situasi yang sempurna dari suatu hubungan sosial. Nah, ditandai dengan tidak adanya konflik dan kekerasan, muncul rasa saling memahami dan menghormati perbedaan, dan adanya keadilan sosial. Di sini sebagai cita-cita masyarakat, yaitu menuju masyarakat yang damai. Baik, itu tadi materi yang sudah Ibu sampaikan tentang resolusi konflik, bentuk-bentuk pengendalian konflik, dan perdamaian. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu punya satu kuis yang nantinya silahkan kalian jawab di kolom komentar ya. Tanggal berapakah Hari Perdamaian Dunia diselenggarakan? Silahkan dijawab dan Ibu akhiri materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.